Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ketujuh dengan judul Masalah Kejahatan. Ayat inti kita sepanjang satu pekan ini terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sepanjang satu pekan ini kita akan berbicara tentang masalah kejahatan. Dan mungkin itu juga menjadi pertanyaan kita sampai dengan saat ini. Ayat inti kita tidak ini memberikan sebuah jawaban kepada kita bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata. Dengan artian juga bahwa Tuhan akan menghapus kejahatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita simak pelajaran sepanjang satu pekan ini tentang masalah kejahatan. Baik, kita akan memasuki di pelajaran yang pertama dengan judul Berapa Lama Ya Tuhan. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami dan berikan kepada kami pengertian dan ajari kami untuk menerimanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masalah kejahatan adalah masalah yang terjadi dari zaman ketika manusia jatuh ke dalam dosa sampai dengan saat ini. Dan akibat daripada kejahatan ini, tokoh-tokoh di dalam Alkitab bahkan kita sendiri pun mengeluh akan kejahatan ini. Salah satunya mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 30 ayat yang ke-26. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Masalah kejahatan ini kita lihat yang dirasakan juga oleh Ayub. Dia mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi yang datang adalah kejahatan. Saudara-saudaraku, tentunya kita pun memikirkan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Lalu bukan hanya di situ. Di dalam Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Nah, bukan hanya masalah kejahatan di atas dunia ini, tetapi orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berbuat fasik. Yeremia melihat bahwa mereka mengalami kemakmuran daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan masih banyak lagi ayat yang lainnya terdapat di dalam Yeremia pasal 13 ayat yang ke-22, Maleakhi 2 ayat 17 dan Mazmur pasal 10 ayat yang pertama, di mana mereka mengalami kebingungan mengapa kejahatan sepertinya mereka mengalami kemakmuran dan sentosa dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang benar, walaupun tidak semuanya, tetapi sering dikatakan bahwa orang yang jahat ini mengalami kemakmuran. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal 73. Nah, mengapa orang benar begitu menderita? Di manakah Allah ketika kejahatan itu terjadi? Mengapa sepertinya Allah terkadang tampak jauh bahkan tersembunyi dari kita? Saudara-saudaraku, apapun yang kita katakan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini dan masalah kejahatan secara umum, kita harus memastikan untuk tidak meremehkan yang namanya kejahatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh mencoba menyelesaikan masalah ini dengan meremehkan jenis atau jumlah kejahatan di dunia ini. Kejahatan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Bahkan Tuhan sangat membenci akan kejahatan. Untuk itu saudara-saudaraku, Alkitab
memberikan seruan di dalam tokoh-tokoh Alkitab sebagai tanggapan mengenai kejahatan maupun ketidakadilan di atas dunia ini. Berapa lama lagi, ya Tuhan? Saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 46, di mana ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus menyerukan pertanyaan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudaraku, di sini khususnya kita melihat bahwa Allah sendiri tersakiti oleh kejahatan. Namun ini memberikan suatu kebenaran kepada kita, di mana penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib ini semua kejahatan tertimpa kepada Yesus sendiri. Dan kabar baiknya atau harapannya bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib telah mengalahkan sumber kejahatan tersebut, yakni iblis. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, Tuhan akan menghapuskan namanya kejahatan secara menyeluruh pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Itulah yang tersirat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata, yang mengindikasikan kepada kita bahwa Tuhan juga akan menghapus yang namanya kejahatan dan ketidakadilan di atas dunia ini. Saudara-saudaraku, mungkin kita akan terus bertanya mengenai hal ini. Yang perlu kita ketahui bahwa kita memiliki keterbatasan untuk memahami dan untuk menjelaskan akan hal ini. Satu jawaban yang pasti bagi kita bahwa Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kehendak bebas ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Namun mereka, tentunya kita yang menerimanya, menyalahgunakan kehendak bebas ini. Dan untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk menanggapi jawaban kapan akan berakhir tentang masalah dosa ini, yang pasti Tuhan akan mengakhirinya ketika Yesus datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati.